Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk membedah kasus-kasus penelitian kualitatif. Kasus hari ini apa? Hari ini kasusnya adalah bagaimana teknik membuat judul dan kualitatif itu menjadi lebih menarik dan benar-benar memenuhi kaidah-kaidah penelitian kualitatif yang itu berbeda dengan membuat judul penelitian kuantitatif. Mengapa begitu? Karena filosofinya saja berbeda. Filosofi berbeda, tentu redaksional judul penelitian kualitatif akan berbeda. Nah, bagaimana perbedaan itu? Nanti akan saya sampaikan beberapa kasus-kasus di sini untuk bisa saya eksplorasi sehingga Anda bisa memahami dengan baik dan bisa memiliki keterampilan membuat judul penelitian kualitatif. Oke, selamat mengikuti penjelasan saya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memulai dan membedah bagaimana judul yang baik di dalam penelitian kualitatif. Silakan simak dan silakan Anda konsultasi di komentar saya ketika Anda mengalami kesulitan-kesulitan atau Anda bisa booking saya untuk konsultasi penelitian kualitatif di karya-karya Anda. Oke, apa yang harus kita perhatikan di dalam penelitian kualitatif, terutama pada judulnya? Pertama adalah janganlah atau judul itu mengandung unsur judgement. Nah, ini kasus yang kemudian sangat menarik sebagai bagian dari simulasi pekerjaan-pekerjaan mahasiswa. Nah, apa itu? Nah, dampak kesejahteraan psikologis wanita Bali Muslim tidak menikah. Ini sebenarnya cukup bisa masuk sih dalam pengertian kualitatif, tetapi seolah-olah kita itu sudah membuat dampak atau menjudgment, melakukan pengadilan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi seperti ini, padahal kita belum mengetahui isi mana yang harus kita kulik sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, contoh ini adalah contoh yang menarik. Oleh karena itu di dalam penelitian kualitatif sebaiknya hindari judgement, itu kurang keren lah. Karena apa? Karena kalau sudah judgement itu seolah-olah peneliti dengan kesadaran etiknya berusaha untuk melakukan penilaian subjektif terhadap realitas yang terjadi meskipun itu benar adanya. Oleh karena itu kita harus seperti ini ya, seperti bunuh diri profesi. Artinya apa? Artinya kita tidak terlalu melakukan satu penilaian-penilaian spesifik sehingga kita kemudian menilai sesuatu peristiwa itu menjadi langsung terarah kepada penilaian kita. Nah, di dalam judul penelitian kualitatif itu sebaiknya semangatnya adalah terbuka, tanpa judgement, tapi benar-benar membuka ruang yang sangat objektif atau objektif terhadap realitas yang terjadi. Oleh karena itu, contoh yang paling baik seperti apa? Jadi, peneliti, sekali lagi, peneliti kualitatif itu harus memiliki kesadaran emik. Apa itu kesadaran emik? Beberapa pertemuan sudah saya sampaikan. Emik artinya kita lebih memihak pada fenomena yang kita lihat ketimbang penilaian terhadap kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita kemudian berpikir bahwa fenomena itu harus kita nilai dulu. Nah, ini juga terlihat pada judul-judul yang seperti ini, dampak kesadaran psikologis, dampak. Dampak itu sudah akibat, sehingga kita seolah-olah sudah berusaha untuk memprediksi dampaknya. Ya, yang paling baik apa? Yang paling baik nanti Anda terima penjelasan saya. Jadi, jangan mengada-ada yang belum pasti sehingga judulnya kurang relevan, seperti ada contohnya kebermanaan hidup komunitas motor di Kota Malang. Mendadak udah mencoba untuk mendapatkan makna hidupnya. Ini sebenarnya benar, tetapi kalau semangatnya adalah penilaian atau melakukan judgement, itu kita nanti akan lebih mengutamakan etik kita atau sudut pandang teoritis atau konseptual dari peneliti itu. Nah, ini yang kemudian akan mengganggu
orisinalitas atau paradigma dari penelitian kualitatif itu. Nah, yang paling baik apa? Yang paling baik contohnya adalah revisi dari dampak kesejahteraan psikologis itu. Wanita Bali Muslim tidak menikah. Nah, yang kita bisa revisi ya, kita berrevisi dengan cara seperti ini. Alternatif judulnya seperti kesejahteraan psikologis wanita tidak menikah. Itu hampir mirip dengan kebermanfaatan hidup komunitas motor di Kota Malang. Nah, dari sini Anda sudah mulai melihat ya bahwa penelitian kualitatif dalam membuat judul itu seperti mengisyaratkan suatu eksplorasi, suatu penjelajahan, suatu pendalaman, suatu pencarian atau satu kegiatan untuk mengetahui lebih detail, lebih rinci, dan lebih kompleks bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan itu kita kulik dengan baik. Jadi kalau Anda mau naksir seseorang itu ya jangan meledak, kamu cinta aku ya, itu namanya etik ya. Tapi pahami dulu calon yang akan Anda tembak itu seperti apa, dikulik dulu, kemudian dibuka dulu, dipahami dulu, baru kemudian membuat suatu formula, mencoba untuk memahami dulu apa yang terjadi di calon orang yang akan Anda tembak, begitu ya. Oke, hindari logika kuantitatif atau deduktif. Jika maka, nah dampak permainan, contohnya ini, dampak permainan modern terhadap gaya hidup remaja. Ini seolah-olah terbias oleh logika deduktif. Jika maka, sebab akibat, atau kausalitas. Nah ini akan mengganggu sekali, karena ini mengingkari filosofi penelitian kualitatif yang lebih mengedepankan bagaimana subjek yang kita teliti itu memberikan perspektif tentang makna atau konstruksi makna. Biasanya begitu, make a sense, membuat makna itu sepenuhnya adalah diberikan kepada orang yang kita teliti. Karena apa? Karena kita menganut filosofi konstruksi sosial. Jadi suatu realitas itu berdasarkan pada konstruksi sosial subjek, bukan kepada cara kita memahami sesuatu yang kita pahamkan kepada si subjek penelitian atau partisipan, yang itu biasanya terjadi dalam penyusunan skala-skala psikologi misalnya. Kita sudah punya pakem dan kemudian orang tinggal mengisi saja. Nah ini konstruksinya ala kita. Tetapi kalau di dalam penelitian kualitatif itu konstruksi sosial itu sepenuhnya adalah milik subjek itu. Oleh karena itu judul penelitian diharapkan tidak tercemari oleh logika-logika deduktif yang menguji, yang semata-mata menguji teori, maksudnya dengan pola-pola hipotesis tertentu. Nah, lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh kepercayaan diri terhadap gaya hidup anak broken home. Nah ini juga sama. Ini logika-logika yang biasanya terpengaruh ketika teman-teman itu lebih banyak belajar penelitian kuantitatif. Nah ini sulit. Jadi teman-teman kalau belajar kualitatif itu harus menggeser mindsetnya itu dari cara berpikir positivistik kuantitatif menuju ya paling tidak post-positifis atau lebih kepada pendekatan-pendekatan konstruksionisme, konstruktivistik. Jadi cara berpikir kita harus konstruktivistik. Nah, bagaimana cara merevisinya? Atau yang paling recommended ya, yang paling recommended bagaimana penelitian atau judul penelitian kualitatifnya lebih kece gitu, lebih kece badai. Nah, salah satu revisinya, nah ini yang sebelah sana itu revisinya adalah kalau dampak permainan modern terhadap gaya hidup remaja itu lebih kuantitatif, maka kita bisa kemudian revisi gaya hidup remaja pengguna game. Beda toh. Gaya hidup remaja pengguna game. Jadi menjadi satu kesatuan gitu. Tapi kalau dampak permainan modern terhadap gaya hidup remaja itu permainan modern sebagai variabel independen, kemudian gaya hidup sebagai variabel dependent. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kece badainya kualitatif, gaya hidup remaja pengguna game. Nah, itu yang paling relevan untuk penelitian kualitatif. Nah,
Karena apa? Penelitian kualitatif itu memfokuskan pada realitas subjek. Nah, ini emiknya. Saya selalu bicara pada emik, pada konstruksi sosial subjek, bagaimana memaknai sebuah realitas, memaknai sebuah pengalaman, memaknai sebuah pikiran, kesadaran misalnya. Nah, penelitian kualitatif memfokus pada realitas subjek ketimbang asumsi kausalitas, sebab akibat tadi yang seperti disampaikan sebelumnya. Selanjutnya apa? Pengaruh, bukan diuji, tetapi lebih pada makna. Jadi kalau pengaruh itu ya dalam tradisi berpikir positivistik atau dalam tradisi riset biasanya pengaruh itu suatu hubungan kausalitas yang suatu peristiwa akan menyebabkan suatu tertentu. Nah, ini adalah pengaruh kausalitas. Maka di dalam penelitian kualitatif lebih kepada ngonsei, mengupas itu, mengupas tentang makna sesuatu. Di bahasa itu dikupas, dalami. Nah, arah dari judul penelitian kualitatif seperti itu. Paham kan? Paham. Semoga Anda paham. Nah, ciri-ciri yang saya pikir-pikir ini penting gitu di dalam menjabarkan penelitian, judul penelitian kualitatif. Ada referensinya atau tidak, ya Anda baca sendiri lah. Ini dari pikiran-pikiran saya selama mengalami menjadi peneliti kualitatif dan konsultasi-konsultasi yang saya temukan di konsultasi mahasiswa. Nah, pertama adalah fokus. Fokus terarah pada satu fenomena psikologis. Jadi meskipun kompleks itu fokus saja pada satu fenomena atau pada sekumpulan fenomena yang itu kita analisis saling terikat, tapi saling terikat itu bukan sebab akibat. Jadi lebih pada bagaimana saling itu kemudian dimaknai oleh subjek itu sendiri. Menurut Yore. Terus apalagi unik atau unik. Jadi judul itu berbeda dari yang lain yang terjadi semestinya. Ini yang lebih menarik. Kalau tadi misalnya gaya hidup remaja pengguna game, nah ini lumayan unik lah. Karena kita belum begitu banyak tahu gaya hidup remaja pengguna game. Apalagi hari ini sudah semakin banyak sekali gamer-gamer muda, bahkan komunitas-komunitas game yang kemudian bisa menjadi salah satu bagian dari subkultur atau subbudaya dari masyarakat. Oke, kembali lagi ke ini. Selain ini adalah mendalam. Jadi ada implisit terkesan bahwa judul itu ada ruang untuk bisa mendalami. Contohnya tadi kan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu tentu ada proses yang cukup kompleks, ada pengalaman-pengalaman individual, ada pengalaman-pengalaman sosial yang itu bisa dikulik gitu ya, dikorek, dikerok-kerok menjadi semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Nah, itu mendalam. Kemudian proses dinamis. Nah, ini teman-teman, kalau kausalitas dengan hukum sebab akibat yang itu biasanya positivistik dengan logika deduktif, maka memang kita tidak terlalu berdebat dalam proses-proses dinamis dari suatu fokus yang kita lihat, misalnya bermakna hidup. Yang penting kebermaknaan hidup diturunkan menjadi instrumen atau skala, dan ada itemnya. Jadi proses dinamis dianggap sudah selesai di item itu. Tapi kalau di kualitatif, proses dinamis itu bisa melampaui item yang kita pilih. Nah, ini ruang-ruang kosong ini yang kemudian tidak diwadahi di dalam penelitian kuantitatif. Tapi dalam penelitian kualitatif ini bukan persoalan item, tapi bagaimana persoalan penjabaran makna sebuah fenomena yang kalau di kuantitatif itu item, itu bisa dikulik. Ya pengalamannya gimana ya, ceritanya gimana, nggak seperti ini. Jadi tidak bisa kemudian dibatasi pada item ini. Oleh karena itu, sebuah judul penelitian kualitatif itu mencerminkan ruang secara implisit itu terbuka untuk menyelidiki dinamika. Biasanya mahasiswa itu dinamika psikologis, nah gampangnya seperti itu. Jadi mengutamakan gejolak proses psikologis seseorang atau subjek yang kita teliti. Oleh karena itu, di dalam penelitian kualitatif, hindari sesuatu yang sangat luas dan umum begitu.
sehingga kita nggak nampak. Jadi kalau judul-judul yang udah umum itu biasanya ya kita hanya mengembangkan dari teori-teori yang sudah ada. Tapi yang lebih unik misalnya kita bisa memilih contoh-contoh judul yang temanya barangkali belum terlalu ada di dalam penelitian teori-teori atau konsep-konsep psikologis misalnya. Jadi sekali lagi hindari luas dan umum, kemudian uniknya itu belum nampak makna media teknologi terhadap praktek bla bla bla. Nah ini contohnya belum begitu nampak. Nah contoh yang unik kita adalah adiksi gadget pada remaja urban. Nah ini kan menarik, adiksi gadget pada remaja urban. Nah ini kan menarik ya, remaja urban itu ya orang perkotaan. Adiksi itu adalah bagaimana, bukan judgement tetapi mengulik apakah proses-proses adiksi itu muncul dan terjadi sedemikian rupa di dalam peristiwa-peristiwa remaja yang menggunakan gadget. Adiksi pengguna search engine, aku ya adiksi saya kira. Ini contoh. Anda mungkin juga adiksi. Nah, atau search engine dan dinamika kreativitas belajar mahasiswa. Nah ini keren toh. Keren, unik. Nah, oke, jadi penelitian kualitatif kalau kita mengacu pada judul, saya sampaikan ini adalah studi kasus tentang teknik membuat judul penelitian kualitatif yang keren-keren, biji badai gitu ya. Nah, kaidah redaksi itu terkait dengan bahasa kita. Digunakan redaksi yang berfokus pada kajian-kajian psikologi. Jadi kadang itu mahasiswa terlalu umum kemudian tidak nemu ini masuk tidak dalam bahasa psikologis. Contohnya ayam tentrem, bla 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 itu. Ayam tentrem itu itu kan bahasa Jawa. Nah, seorang peneliti kualitatif harus juga mencoba untuk mengembangkan pemahamannya bahwa ayam tentrem itu ada kaidah-kaidah psikologisnya yang bisa dilengkapi di dalam membuat judul, misalnya ayam tentrem sebagai fenomena psikologis masyarakat Jawa misalnya begitu, atau yang lainnya nanti. Kemudian kalimat mudah dipahami oleh pembaca karena kadang saking uniknya itu kemudian keluar dari kontrol seorang peneliti pemula kualitatif sehingga judul itu tidak dikenali oleh profesi tertentu. Hindari redaksi yang mengambang dan tidak terfokus atau kurang jelas. Ya, seperti tadi, masih ngambang-ngambang itu. Silahkan nanti cek di rekaman sebelumnya. Kemudian redaksi ilmiah dan bukan judul populer. Ini perlu Anda bedakan. Nah, semi-semi bau-bau populer sedikit juga nggak apa-apa menurut saya. Tapi jangan terlalu populer, bingit begitu. Nanti akan kalau masuk ke jurnal itu menjadi agak aneh gitu, karena kan pakemnya beda tradisi. Nah, redaksinya lumayan ilmiah kalau saya contohkan tadi juga lumayan ilmiah. Ini juga ada contoh-contoh. Pembentukan perilaku hypertension sebagai search engine. Ini. Nah, ini contohnya agak galau ini. Tercemar dengan positivisme tadi dan terlalu panjang sehingga menjadi bingung kita membacanya atau membacanya ini menjadi bingung. Pembentukan perilaku cara berpakaian sebagai dampak penggunaan search engine. Salahkah aku menjadi metroseksual? Nah ini kayaknya menjadi menarik itu. Yang pembentukan perilaku cara berpakaian sebagai dampak penggunaan search engine itu agak sulit juga dipahami. Kemudian yang menarik agak semi populer tetapi cukup menghenyak gitu. Judulnya adalah Salahkah aku menjadi metroseksual. Nah ini adalah satu judul yang semi populer tapi menurut saya menjadi menarik untuk dijadikan suatu judul penelitian, apalagi nanti menjadi buku. Nah itu menarik lah. Oke, sudah selesai ya. Jadi Anda perlu memahami dan bisa bolak-balik atau konsultasi di komentar saya terkait dengan bahasa atau redaksi judul penelitian kualitatif sebagaimana yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, saya kira apa yang saya jelaskan terkait dengan cara menyusun redaksi judul penilaian kualitatif bisa membantu teman-teman biar lebih
kecebagai biar lebih lebih wow gitu, sehingga Anda bisa mencoba untuk membuat satu pilihan-pilihan redaksi yang lebih keren. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.